Untuk selanjutnya, untuk uji reliabilitas dan validitas, ada definisi lain untuk uji validitas, yaitu menilai apakah alat ukur yang digunakan benar-benar mampu memberikan nilai peubah yang ingin diukur. Dalam hal ini kalau kita menggunakan hipotesis terlebih dahulu, dibuatlah hipotesis awal, di mana pernyataan tidak dapat mengukur aspek yang sama, artinya dia tidak valid. Yang kedua, satu pernyataan mengukur aspek yang sama, artinya valid. Untuk rumus korelasinya adalah seperti ini, sama dengan korelasi produk momen yang awal tadi. Cuma di sini dibedakan, ada indeks soal pertama sampai soal ke N, ini banyaknya soal. X adalah item jawaban dari soal pertama, nanti dikorelasikan dengan Y, hasil total skor dari penjumlahan item yang ada, mendefinisikan variabel yang ada dalam penelitian tersebut. Nah, yang materi kedua ini, untuk mengukur validitas dapat dilakukan dengan cara mencari korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan skor total tadi sudah. Nah, dengan kriteria jika nilai R lebih besar dari titik kritis, dalam hal ini adalah nilai tabel korelasi atau signifikansi, nanti dibandingkan dengan p-value, maka H0 ditolak, artinya dia tidak valid. Nah, kalau H0-nya diterima, artinya dia, kalau H0-nya diterima, artinya dia tidak valid. Kalau H0-nya ditolak, artinya dia valid. Nah, nanti bisa menggunakan kriteria pengujian seperti ini, atau kriteria pengujian yang awal tadi. Cukup Anda melihat dengan nilai dari R korelasinya. Kalau nilainya lebih dari 0,3 valid, kalau kurang dari 0,3 dia tidak valid. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, materi dari uji reliabilitas. Definisi lain dari referensi buku yang saya temukan adalah ukuran untuk menilai apakah alat ukur yang digunakan mampu memberikan nilai pengukuran yang konsisten. Rumusnya ada yang berbunyi seperti ini, ada yang seperti yang tadi. K adalah banyaknya item soal atau pertanyaan, di mana nilai dari alpha crown batch ada yang menggunakan kriteria 0,6, ada yang menggunakan kriteria 0,7. Kalau saran saya menggunakan yang paling rendah saja, yaitu 0,6. Kalau 0,7 ini lebih tinggi, nanti repotnya kalau dia tidak reliabel, maka Anda harus mengulangi atau mengganti dari kuesioner yang Anda gunakan dalam mengambil data untuk penelitian Anda. Kalau nilainya itu di atas 0,7, berarti alat ukur tersebut sudah cukup reliabel. Kalau kurang dari 0,7, dia belum reliabel. Nah, jadi bisa menggunakan 0,6 atau 0,7. Oke. Kemudian contohnya seperti ini, kuesionernya, kemudian dari situ nanti bisa Anda gunakan kriteria seperti ini, dibentuk suatu tabelnya. Anda definisikan kalau nilai p-value-nya itu 0,0, berarti dia lebih kecil ya dari 0,05, tingkat kemana yang digunakan yaitu semuanya valid ini. Ini item pertanyaan soal pertama valid, soal kedua valid, soal ketiga dan seterusnya. Nah, nilai alpha crown batch-nya itu hanya ada satu nanti. Nah, ini ketemu 0,8, berarti dia nilainya lebih dari 0,6. Maka dia dikatakan reliable.
seperti itu. Nanti contohnya, kalau masih bingung dengan contohnya, kalian bisa langsung saya praktekkan menggunakan data. Terlebih dahulu saya tunjukkan langkah-langkah dari uji validitas dan reliabilitas. Langkah-langkah dari uji validitas dan reliabilitas itu dalam kuesioner nanti diawali dengan Anda membuat pertanyaan yang menggambarkan dari variabel yang akan Anda gunakan dalam penelitian. Misalkan Anda ingin menggunakan variabel kepuasan. Yang menggambarkan kepuasan itu apa saja? Nanti ada item atau pertanyaan-pertanyaan yang menggambarkan kepuasan terhadap pasien. Nah, contohnya kepuasan dari keluarga pasien atau terhadap pasien itu tentang apa? Layanan cepat yang dilakukan oleh seorang rumah sakit atau perusahaan, kemudian fasilitas yang ada dalam rumah sakit, kemudian apalagi dokter yang ada, nah itu. Atau ini bisa saya contohkan. Kemudian dari pertanyaan itu, nanti kalian bisa, nah ini, misalkan daftar pertanyaan mengenai kualitas layanan. Kualitas layanan itu layanan cepat pada pasien, kemampuan untuk membantu pasien, melaksanakan layanan sesuai dengan prosedur yang benar, petugas kesehatan menangani pasien dengan penuh perhatian, dan kelengkapan fasilitas alat kesehatan yang dimiliki. Nah, dari sini nanti hasil jawabannya seperti apa setelah kuesioner ini disebarkan? Nah, jawabannya seperti ini. Nah, nanti hasil jawaban ini terlebih dahulu kalian melakukan yang dinamakan dengan survei pendahuluan. Nah, saya ajari langkah-langkahnya nanti. Langkah-langkah dalam melakukan uji validitas dan reliabilitas internal. Yang pertama, cobalah item di lapangan kepada paling sedikit 30 orang responden, dinamakan dengan survei pendahuluan. Kenapa 30? 30 ini sebagai batas sampel besar yang ada dalam statistika. Nah, setelah 30 nanti kalau sudah valid dan reliable, Anda langsung bisa melanjutkan dari data yang Anda gunakan berapa, misalkan 100. Sudah diambil 30, berarti sisanya 70. Langsung Anda lanjutkan dari 30 ke 70 ke 100 tadi ya, tinggal 70 tadi. Nah, gitu. Karena kalau kalian langsung 100, ternyata itu item kuesioner tidak valid dan tidak reliable, nanti akan sia-sia yang akan Anda lakukan. Ngambil lagi 100 lagi nanti, baru diuji lagi. Kalau 30 kan tidak terlalu banyak ya. Jadi cukup dari 30 diuji valid dan tidak, kalau tidak lagi, kalau tidak valid dan tidak reliable, ngulangi lagi sampai 30 lagi, diuji lagi. Gitu. Jadi nggak usah sampai 100, terus ngulangi 100, nah terlalu banyak. Jadi survei pendahuluan dilakukan 30 orang responden terlebih dahulu. Gitu. Contohnya saya tunjukkan hasil dari pengujian. Oh ya, bentar. Jawaban dari kuesioner yang Anda gunakan dalam penelitian itu nanti ada 4 kategori ya. Yang mana 4 kategori itu masuk dalam kategori skala pengukuran data ordinal dan nominal. Apa saja 4 kategori skala pengukuran tersebut? Yaitu yang pertama dinamakan dengan skala, saya mulailah ini, desain pengukuran, dimulai dari skala Likert. Ada skala Goodman, semantik diferensial, dan rating scale. Skala Likert itu digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seorang tentang fenomena sosial. Contohnya seperti ini. Pelayanan rumah sakit sudah sesuai dengan apa yang Anda harapkan.
Nah, skala Likert itu jawabannya 1 sampai 5 biasanya itu sudah ditentukan arti dari jawaban yang ada. Misalkan kalau Anda milih 1, itu artinya sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 tidak pendapat atau cukup, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Biasanya seperti ini. Kalau Goodman itu memberi respon yang tegas yang terdiri dari 2 alternatif saja. Kalau enggak, iya, dan tidak, baik, buruk, pernah, belum pernah, punya, tidak punya, salah, atau benar. Nah, itu skala Goodman, jadi jawabannya hanya ada 2. Semantik diferensial ini lebih fleksibel lagi, jadi jawabannya lebih banyak. Biasanya jawabannya 1 sampai 9. Seperti yang saya contohkan di punya saya ini. Di penelitian yang pernah saya lakukan ini. Nah, ini. Jadi penelitian yang saya lakukan ini menggunakan skala pengukuran semantik diferensial, di mana jawabannya 1 sampai 9. Bedanya dengan skala Goodman atau Likert, jawabannya ini tidak ditentukan terlebih dahulu apakah dia sangat setuju, tidak setuju, atau cukup, atau sedang. Jadi tidak ada kriteria khusus 1 sampai 9, tapi ada skala intervalnya, bahwasanya kalau Anda milih 1 itu menunjukkan jawaban yang sangat tidak puas. Kalau 9 itu menunjukkan jawaban yang sangat puas. Gitu. Kira-kira bagaimana, paham sampai sini? Nah, jadi Insya Allah paham, Pak. ada yang nomor semantik diferensial, Goodman rating scale. Kalau rating scale itu sama dengan skala Likert tadi. Skala ini diperoleh data kuantitatif, kemudian peneliti baru mentransformasikan data kuantitatif tersebut ke dalam kualitatif. Jadi seperti ini. Nah, mungkin langsung saja pada prakteknya. Misalkan saya sudah pernah melakukan penelitian, ngambil data, survei pendahuluan yang saya lakukan ke dalam 30 responden tentang kepuasan layanan tadi. Nah, data yang saya peroleh seperti ini. Ini survei pendahuluan, berarti saya melakukan survei 1 sampai dengan 30 responden. Nah, ada 5 pertanyaan yang menggambarkan, atau variabel indikatornya ada 5 yang menggambarkan tentang kepuasan pasien atau loyalitas pasien terhadap rumah sakit yang dia inapi tadi. Nah, untuk uji validitas maka dilakukanlah penjumlahan total skor tersebut terlebih dahulu, di mana cara menjumlahkan total skor menggunakan Excel sama dengan perintah ya, sama dengan SUM atau SUM. Kemudian kalian inginkan penjumlahan yang mulai dari mana? Item pertama sampai dengan item kelima. Setelah itu kalian enter gitu. Nah, kalian enter set. Nah, ketemu 34 ini hasil penjumlahan 7 ini 6 dan 7. Kalian lanjutkan sampai dengan yang paling bawah. 30 responden sebagai survei pendahuluan. Dari sini nanti kalian langsung menguji validitas dan reliabilitasnya menggunakan software SPSS. Ini saya copy paste dulu ke dalam software SPSS. Kita buka software SPSS-nya. Ini kita copy paste ke sini ya. Enggak muncul datanya. Nah, muncul. Kan ini tampilannya masih jelek, ini tulisannya var 1, var 1 sampai var 6. Kita namai di SPSS itu ada 2 tampilan, ini untuk input data, yang variabel view untuk input variabelnya. Kita namai ini
Misalkan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama yang menggambarkan dari kuesioner yang saya sebarkan tadi sebagai pertanyaan pertama. Ini. Pertanyaan pertama, terus ini pertanyaan kedua ya. Sampai berapa pertanyaan di sini? Oh. Ini pertanyaan kedua. Ini pertanyaan ketiga. Ini pertanyaan keempat. Ini pertanyaan ke-5. Oh, kalau spasi nggak bisa berarti langsung. Yang terakhir apa? Setelah pertanyaan pertama, kedua, ketiga. Halo, yang terakhir apa tadi? Yang terakhir? Hasil, Bapak. Hah? Total? Ini, total skor. Skor. Ya, ini total skor. Total skor itu apa tadi? Penjumlahan dari kelima item pertanyaan yang ada dalam penelitian ini. Tuh. Ini baru kita lakukan untuk uji validitas, rumusnya menggunakan korelasi, bivariate. Nah, kita variabelnya ada 6 dengan total skornya. Kita masukkan ke variabel tesnya di sini. Jangan lupa koefisien korelasi di sini centang yang persen. Ya, kalau sudah diklik OK. Bisa ketemu hasil jawabannya di sini. Nah, dari skor jawaban di sini kita tuh lihat bahwasanya hasil pertanyaan yang pertama nilai korelasinya ketemu 0,760. 0,851, 0,815, 0,793, 0,837. Kemudian dari kelima jawaban ini bahwasanya semuanya nilainya itu lebih dari 0,3, maka dia dikatakan valid semuanya. Kalau jawabannya kurang dari 0,3 salah satu, ya kalian tunjukkan yang mana yang dia jawabannya di bawah 0,3. Berarti dia tidak valid. Tuh. Ternyata valid semua. Sekarang reliabilitasnya. Uji reliabilitasnya ada di sini. Analis, skill, reliability analis. Ingat kalau reliability analis berarti dia tidak bersamaan dengan nilai total skornya. Karena rumusnya berbunyi seperti itu tadi. Hanya pertanyaan 1 sampai 5 saja. Kalian klik metodenya pakai yang alpha. Kalau Goodman pakai yang Goodman. Nah, kalau sudah di sini diklik OK. Nanti muncul dalam hasil perhitungan SPSS-nya bahwasanya nilai reliability analis tadi metodenya menggunakan alpha Cronbach, dia ketemu nilainya sebesar 0,869. Bahwasanya nilai tersebut lebih dari 0,6. Maka dalam kuesioner ini dikatakan reliable. Berarti berdasarkan uji validitas dan reliabilitas, semua dikatakan valid dan reliable untuk survei pendahuluan. Nah, kalau sudah survei pendahuluan reliable dan valid, maka Anda langsung melakukan langkah selanjutnya yaitu survei inti. Nah, misalkan Anda menggunakan datanya sebesar 100, banyak 100 ya. Nah, kalau yang 30 tadi sudah valid dan reliable, untuk menggenapi survei intinya sebanyak 100, maka
Anda mencari nilai sisanya yaitu 70. Dari 1 sampai 30 itu sudah valid dan reliable, sisanya berarti 70 untuk menggenapi 100 dari responden. Kalau sudah, tinggal copy paste 1 sampai 100 atau 70 saja tadi karena 1 sampai 30 sudah di-input di SPSS-nya. Nah, kalau sudah ini tinggal copy paste ke SPSS-nya mana ini? Oh ini. 1 sampai 70. 1 sampai 100. Nah, saya paste dulu. Nah, ini sampai 100 ya. Langkah-langkahnya sama seperti yang tadi. Diklik analis untuk uji validitas berarti correlate bivariat. Jangan lupa pertanyaan 1 sampai 5 kemudian dikorelasikan dengan total skor. Diklik yang person. Kalau sudah, klik OK. Nah, di sini akan muncul N adalah banyaknya kuesioner atau responden ya. Sorry, banyaknya responden yang diukur untuk uji validitasnya. Nah, ketemu nilainya pertanyaan 1 sampai 5 ini 0,876, 0,901, 0,898, 0,878, 0,908. Nah, ini dikatakan valid semuanya. Tuh. Langkah selanjutnya untuk uji reliabilitas yaitu nah, klik analis skill reliability. Nah, pertanyaan 1 sampai 5 tanpa nilai total skor. Diklik alpha metodenya alpha Cronbait, kemudian diklik OK. Nah, di sini ketemu nilai alpha Cronbait-nya yaitu 0,936, di mana nilai tersebut lebih dari 0,6, maka dia dikatakan reliable. Jadi untuk survei pendahuluan dan inti dia dikatakan valid dan reliable, maka kuesioner yang Anda gunakan dalam penelitian ini bisa dikatakan layak untuk digunakan dalam penelitian. Itu. Ada pertanyaan sampai sini? Halo, ada pertanyaan? Halo? Masih belum, Bapak. Kalau nggak ada pertanyaan, materinya sampai sini saja. Untuk uji validitas dan reliabilitas, yang penting cuma itu saja. Kita pahami konsep dan teori validitas dan reliabilitas, kemudian bagaimana cara langkah-langkahnya dalam uji validitas dan reliabilitas, kemudian langkah-langkah penyelesaian menggunakan program SPSS perhitungannya seperti apa. Kemudian baca dari output hasil interpretasinya tadi yang mana yang dibaca. Nah, dia menentukan kriterianya mana yang dikatakan valid dan mana yang dikatakan reliable. Nilainya sekian kalau valid, sekian yang lebih dari 0,3 valid, kurang dari 0,3 tidak valid, lebih dari 0,6 reliable, kurang dari 0,6 tidak reliable. Gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, bisa saya akhiri ya. Ini sudah hampir dari tinggal 8 menit saja ini. Nanti kita sudah mati Zoom-nya karena pakai Zoom yang gratisan. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada bisa saya akhiri ya. Nggih, Bapak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materinya saya kirimkan ke WA kalian semuanya ya. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih, Bapak.